Dua Sisi malam ini hadir dengan tema AS Iran masih membara, perdamaian sirna, dengan narasumber analis militer Universitas Pertahanan Marsma TNI Purnawirawan Bastari. Pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Pakar Hubungan Internasional Nur Hayati Ali Assegaf. Pengamat Timur Tengah Irfan Maulana. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Adil dan Reza Baluer. Za, apa kabar? Baik, gimana kabar Vi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi kita di Dua Sisi bersama saya Arif Adil dan Reza Baluel. Za, pertemuan tadi kita sudah lihat ya. Kita sudah cuplik juga tadi beberapa pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini berlangsung di Beijing, cukup intens 1 jam. Meskipun kita kalau tahu lebih lanjut, lebih dalam, ya tentu ada keterbatasan juga kita ya informasinya. Tapi lagi-lagi pertemuan terjadi di tengah eskalasi yang terus memanas. Terutama di Selat Hormuz kita ketahui ya, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran masih terus terjadi. Padahal kalau kita ingat-ingat ini masih dalam fase gencatan senjata bukan? Iya, betul sekali. Ini mungkin bisa jadi karena Iran sempat mengatakan akan mengancam melakukan pengayaan uranium dengan level senjata nuklir. Tapi di sisi lain kita juga dengar nih bahwa ada Uni Emirat Arab yang katanya diam-diam ikut menyerang Iran juga nih, Vi. Waduh, jadi tambah runyam loh kayak gitu ya. Nah, tapi kita ketahui memang pertemuan hari ini harapannya juga bisa berbuah baik bagi konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya kita ya yang ada juga menjadi bagian dari partisipan di dunia begitu. Nah, kalau kita lihat lagi pertemuan ini memang ini pertemuan yang memang ditunggu-tunggu. Kenapa? Antara Cina dan Amerika Serikat memang kan tidak baik-baik saja juga hubungannya kan. Betul. Bahkan ada pernyataan dari salah seorang pejabat di Amerika yang katanya bagi delegasi yang akan berangkat, hati-hati, simpan ponsel Anda, simpan laptop Anda, simpan segalanya, bisa-bisa nanti di-hack lagi sama mereka. Gitu. Artinya tidak baik-baik saja. Betul. Salah satu yang cukup menarik juga dikatakan adalah bagi Amerika Serikat, dia tidak membutuhkan Cina untuk proses negosiasi dan juga menghadapi Iran nanti. Ini menarik banget buat dibahas ya. Saya pinjam kata-katanya Bang Mandra boleh nggak? Apa tuh? Sombong amat katanya begitu kan, katanya kan. Nah ini ibaratnya ini. Ini seakan-akan kayak nggak mau kehilangan muka, kehilangan wajah. Padahal sudah kita ketahui bersama ya. Loss anggaran untuk alutsista luar biasa, 507 triliun rupiah loh, kalau dikonversikan ke rupiah. Belum lagi, minta lagi ditambahkan sekitar 10.000 lebih misal untuk melanjutkan agresi di Timur Tengah. Kita bahas aja malam ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita. Saya pertama Zaya, saya ingin langsung ke Pak Nasir Tamara. Pak Nasir, yang lagi panas saat ini adalah pertemuan ya antara Xi Jinping, Presiden Cina, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa yang menurut Anda dibahas dalam pertemuan? Tadi kita sudah ketahui 1 jam momen pertemuan. Yang bocor ke dunia, belahan dunia bahkan sampai ke Indonesia hanya kata-kata dari seorang Jinping mengatakan kita tidak seharusnya berkonflik. Kita seharusnya berkolaborasi, kita seharusnya bekerja sama. Maksudnya apa nih Pak Nasir pertemuan ini? Meredakan ketegangan. Mikrofon dengan mic Pak, mohon maaf. Ya. Maksudnya itu mereka ingin, terutama Presiden Cina, meredakan ketegangan dunia. Langsung di depan Presiden Amerika. Langsung depan dunia. Karena apa? Sesungguhnya dua negara superpower itu adalah dua negara yang berseteru. Perang dagang, tarif, ya kan? Tapi yang menarik nih, kenapa yang memulai perang dagang itu namanya Donald Trump,
kok dia yang datang ke Beijing? Kalau dia dalam posisi yang kuat di dalam hubungan internasional, seharusnya yang dari Beijing yang datang ke Washington. Tapi bukankah ada undangan dari Beijing yang sudah tertunda kan Pak? Itu alasan aja dalam diplomasi bisa dibikin-bikin. Karena urgensinya adalah sekarang ini kalau perang Iran dan Amerika dan Israel itu berlangsung sampai dengan Juni, puluhan juta orang akan kelaparan di dunia. Itu laporan FAO, Badan Makanan Dunia. Karena apa? Karena kenaikan harga di mana-mana yang sudah sangat terasa. Bukan hanya di tanah air, tapi di dunia. Di negara-negara yang jauh lebih miskin daripada negara-negara seperti Indonesia gitu kan. Sangat parah di Afrika, di Amerika Latin gitu. Dan jadi ada tanggung jawab keamanan pangan, keamanan makanan bagi negara superpower, keamanan energi juga. Artinya menjadi superpower itu bisa menjadi kehormatan, bisa menjadi suatu negara yang ditakuti, tapi dia juga memikul tanggung jawab bahwa dia bagian dari dunia yang harus memegang peraturan-peraturan, undang-undang, ya kan, yang dibuat di dalam hubungan internasional. Semua itu yang sekarang tidak dilakui lagi. Seakan-akan sekarang ini hukum internasional tidak berlaku, itu dimulai dengan penyerangan Iran tanggal 28 Oktober oleh Amerika Serikat, ya kan? Penyerangan ke Iran maksud Pak Nasir? Ke Iran, penyerangan ke Iran oleh Amerika Serikat dan Israel 28 Oktober yang selama 40 hari yang membuat harga minyak, harga energi tinggi sekali, yang membuat semua warga negara dunia sengsara kecuali yang kaya-kaya. Dunia melihat dua pemimpin ini berbicara face to face. Artinya kalau misalnya Pak Nasir mengatakan dari penjelasan awal tadi, lebih tampak kedewasaan memimpin dan menjadi seorang pemimpin seorang Xi Jinping ketimbang Donald Trump, begitu? Sebetulnya begitu, karena Trump kan waktu dia mulai menyerang itu kan tanpa dia memberitahu kan. Serangan itu diam-diam kan. Pada saat 1% hanya dari persetujuan damai antara Amerika dan Iran itu ditandatangani. Hampir tercapai, 99% sudah oke, dia aman. Tiba-tiba dia serang dengan ada 17.000 sorti pesawat. Ini ada Marskal nih, 17.000 sorti itu luar biasa. Dengan bom-bomnya segala macam, bayangin. Yang membuat Iran itu sangat menderita, sehingga Iran itu meminta ganti rugi 200 miliar dolar kepada Amerika Serikat. Karena memang kehancurannya itu dinilai lebih dari 200 miliar dolar. Oke, menarik sekali. Ini salah satu informasi yang kami dapatkan, walaupun tadi seperti yang dibilang bahwa informasi tidak terbuka, tidak clear begitu. Saya ke Kang Irfan. Kang Irfan, sempat disebut juga pembahasan mengenai Selat Hormuz. Yang keduanya sama-sama sepakat bahwa Selat Hormuz itu harus dibuka begitu. Apakah pasca pertemuan ini akan ada langkah yang diambil oleh Donald Trump? Pertama begini, sebelum pertemuan ini terjadi, kira-kira 2 minggu lalu dalam pembicaraan telepon Xi Jinping dengan Mohammed bin Salman, Xi Jinping menyampaikan pandangan Tiongkok tentang Selat Hormuz. Bagi Tiongkok, Selat Hormuz itu adalah bagian dari rezim hukum internasional. Apakah negara itu bergabung atau tidak bergabung dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, tapi secara hukum kebiasaan internasional, semacam Selat Hormuz itu masuk kategori jalur lintas damai yang seharusnya tidak boleh diklaim oleh kedaulatan oleh siapapun. Dan tidak boleh mengganggu jalur. Tidak boleh mengganggu jalur lintas damai untuk kepentingan lintas damai, termasuk kepentingan perdagangan. Itu clear pernyataan Xi Jinping dalam komunikasi antara lain dengan Mohammed bin Salman. Dan saya kira itu positioning Tiongkok soal Selat Hormuz. Karena buat Tiongkok, terlepas dari kedekatan hubungan kemitraan strategisnya dengan Iran, tetapi kan blokade terhadap Selat Hormuz ini yang menjadi sumber pasokan 25% energi global, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dunia juga berdampak kepada Tiongkok. Termasuk pasokan energi Tiongkok. Tiongkok itu kan importir terbesar
migas dunia kan gitu. Yang salah satunya antara lain dari Teluk Dari Persia, Iran, dari Teluk Arab, dari Iran. Bukannya dari Iran sebetulnya, tapi di negara-negara yang lain. Oke. Karena Tiongkok sebetulnya sejak tahun 2020-an sudah mendiversifikasi sumber energinya tidak hanya dari Iran. Tiongkok juga beli juga dari Saudi Arabia dan dari negara yang lain. Dan terganggu Tapi dengan buat penutupan Tiongkok, Tiongkok itu kan sebetulnya pedagang, Pak. Buat dia pedagang itu stabilitas itu nomor satu. Stabilitas di teluk ini adalah terkait dengan supply chain dan stabilitas market. Supply chain terganggu, market juga terganggu. Buat Tiongkok, benar-benar pedagang ini problematik. Clear pernyataan Xi Jinping, Selat Hormuz itu adalah rezim hukum laut internasional. Ya. Dan itu yang menjadi pembicaraan juga antara lain Xi Jinping dengan Trump. Yep. Tapi jangan lupa pesan Xi Jinping itu bukan spesifik untuk Iran saja. Karena blokade Amerika di Teluk Oman juga persoalan yang sama. Ya. Jadi pesan itu buat kedua belah pihak, baik kepada Iran maupun kepada Amerika. Karena blokade Amerika di Teluk Oman juga persoalan yang sama. Itu juga melanggar hukum internasional. Oke. Karena Teluk Oman itu kan jalur setelah Selat Hormuz Ya. Oke. menuju ke perairan internasional. Oke. Terus yang kedua menurut saya pertemuan ini jangan lupa, orang lupa ya, bahwa pertemuan Trump dengan Xi Jinping itu adalah Trump memenuhi undangan Xi Jinping Ya. ketika KTT APEC di Busan bulan Oktober 2025. Ya. Orang melihatnya semata-mata dikaitkan dengan Amerika butuh dukungan Tiongkok menghadapi Iran. Saya kira tidak begitu. Bahkan seingat saya dalam pertemuan ini kedua negara kelihatan mencoba membahas hal-hal yang konstruktif buat kedua negara mengenai hal-hal yang sensitif seperti soal Taiwan. Ya. Saya lihat keduanya menghindari pembicaraan itu. Soal Iran mereka fokus pada kepentingan bersama masyarakat dunia Selat Hormuz. Ya. Jadi saya melihatnya sisi yang lain bahwa kunjungan Trump ke Beijing ini murni memenuhi undangan Xi Jinping pada pertemuan KTT APEC di Busan bulan Oktober. Oke. Dan kemudian Trump memberikan undangan balasan. Oke. Bahwa kemudian Ada tafsir-tafsir. tafsir. Trump kan ngomong kan tidak butuh Tiongkok. Ya. Saya kira tidak gitu juga. Karena Marco Rubio di Fox News ngomong kita berharap Tiongkok Oke. bantu menekan Iran. Oke. Jadi kita melihatnya itu ada sisi konstruktif dari Ya. kan begini pernyataan Jinping menarik, kita sebaiknya bermitra bukan bermusuhan. Itu Iya, dia. betul. Itu poin penting loh yang kita garis bawahi Oke. dan dampaknya akan ke dunia termasuk ke kita. Apa maksud dari pernyataan Jinping tersebut di hadapan Trump mengatakan kita sebaiknya bermitra, bukannya bermusuhan gitu. Tapi kan di satu sisi di pundak Jinping juga ada beban untuk memediasi Iran dalam hal ini, begitu kan? Nah, cuman dengan delegasi yang dibawa dari Anda berdua, Pak Nasir dan juga Kang Irfan, di lini depan mereka membawa adalah representatif dari negara, ada Pete Hegseth, ada Rubio di situ. Rubio, ya. Dan juga ada pimpinan dari National Homeland Security juga. Artinya ini kok, nah ini urusan Anda nanti ini mungkin ya Pak Bestari. Tapi di belakangnya, wow, para pengusaha-pengusaha handal bisa dikatakan yang cukup terkenal ya. Brandnya nggak mau kita sebut di sini. Nggak mungkin Betul, ya, jangan. Anda melihat bagaimana dari aspek kalau media memandang? Ya begini, jelas tidak mungkin hanya berbicara soal ekonomi. Kan ada beberapa pointer ya permujaran itu. Soal pertama perpanjangan gencatan senjata perang dagang, Ya. itu sudah pasti. Kan Trump juga mentok karena Mahkamah Agung Amerika juga anggap kebijakan Trump soal tarif itu juga ilegal, Ya. kan gitu. Perpanjang gencatan senjata. Kedua soal jaminan target Trump untuk memperkecil jurang defisit perdagangan. Soalnya kan terbesar penyumbang defisit perdagangan itu kan Tiongkok. Ya. Sejak Trump memberlakukan perang tarif ini, walaupun gencatan senjata dan mengurangi impor, memang defisitnya sudah mulai berkurang. Oke. Tapi jangan lupa, ini kedua negara saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Trump itu juga punya kebutuhan terhadap sumber rare earth, logam tanah jarang. Yang itu untuk teknologi tinggi, untuk baterai mobil listrik, Oke. bahkan untuk peluncur rudal, untuk microchip, untuk handphone. Oke. Tiongkok itu penyuplai 60% kebutuhan rare earth global. Oke. Dan Amerika butuh Tiongkok, butuh kepastian kelancaran itu. That's why makanya di lini depan urusan pertahanan, di lini belakang Ada lini urusan usaha, perdagangan. Kalau Pak perdagangan. Nasir, catatan Pak Nasir terkait dengan pertanyaan yang sama, apa mungkin Pak Nasir? Dengan mic Pak, mohon maaf. Oke. Oke. Perdagangan itu penting. Oke.
kita lihat ya 20 tahun terakhir ini Cina menjadi maju karena berdagang dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Dia membuat semua produk-produk dari pengusaha yang dibawa oleh Trump ke Beijing. Jadi Cina ini sebuah peradaban yang sangat tua dan tahu bagaimana melakukan diplomasi, tahu bagaimana menenangkan. Tapi juga dia tahu betul bahwa di dalam buku pertahanan Amerika Serikat, yang dianggap sebagai musuh utama Amerika Serikat itu adalah Tiongkok. Itu dia tahu betul. Dan dua negara yang bertemu ini adalah dua negara yang secara dalam pandang Amerika bermusuhan. Tapi tetap aja dia menerima Trump dengan delegasinya. Karena ini ada beberapa hal selain perdagangan. Kembali di dua sisi, saya ingin melanjutkan sedikit saja mungkin ke Pak Nasir yang terputus tadi Pak Nasir. Artinya dari segi aspek kalau media dunia melihat begitu. Pertemuan ini dengan ada first layer adalah dari aspek pertahanan negara, second layer adalah aspek ekonomi perdagangan Amerika Serikat begitu. Apa jadi fokus dari misi ini begitu? Fokus dari misi ini, semua orang tahu bahwa sejak 28 Februari tahun ini, ketika Amerika menyerang Iran, bermulailah sebuah resesi dunia, sebuah resesi besar dunia, sangat besar. Awalnya di situ. Titik awalnya di situ. Jadi Cina mencoba mendamaikan, mengubah dari hidup susah menjadi hidup senang lah kira-kira gitu. Dan ini tujuannya bukan menyetop perang melawan Amerika melawan Iran seketika. Dia tahu betul Cina ini akan makan waktu. Setiap konflik di Timur Tengah itu bisa 1 abad, bisa setengah abad gitu. Lama sekali karena saya sudah meneliti soal ini setengah abad, soal Timur Tengah ini. Jadi tahu betul, bahkan perang di Asia melawan Vietnam aja 20 tahun baru selesai Amerika. Nah, jadi bukan menyetop perang kayak gitu, tapi kurangi konflik di sana dengan melakukan sebuah diplomasi yang biasa disebut transaksional. Jadi ada semalam. Kenapa transaksional? Karena juga selain ekonomi, juga politik. Kenapa? Ada masalah Taiwan. Taiwan itu kan milik, menurut Cina milik dia, yang dipisahkan dari induknya. Kemudian dia mau diambil pulang, Amerika yang menjaga Taiwan supaya Taiwan nggak pernah bersatu dengan Cina. Sebaliknya, Iran itu sahabat dari Tiongkok yang sangat penting buat ekonominya karena 50% dari energinya diimpor dari Iran. Karena itu mereka harus berterus terang bahwa sebetulnya kalau mereka belum bisa mencapai perdamaian, paling sedikit satu, ini ya kata-kata dari Tiongkok sebelumnya bahwa semua negara di Teluk di situ berada dalam keadaan aman, tidak terjadi peperangan. Lalu kedaulatan dari semua negara di Teluk itu, dari Iran sampai Oman, sampai Bahrain, Kuwait itu dijamin tidak ada lagi penyerangan yang melanggar hukum internasional. Lalu berikutnya supaya perdagangan dunia itu aman. Lalu supaya juga Selat Hormuz itu dan Teluk Persia itu bebas buat perjalanan dimanapun juga. Tidak perlu lagi ada Operation Freedom yang mengawal kapal-kapal tanker. Karena dalam kenyataannya itu sangat mudah dibom oleh Iran. Karena dulu pada waktu perang melawan Irak, Iran itu sudah menenggelamkan ratusan tanker. Dan begitu mudah karena dekat sekali dua tepi itu. Karena Selat Persia itu bukan selat yang besar, kecil sekali. Baik, saya ke Bu Nur Hayati. Ini cukup menarik. Tadi Pak Nasir bilang diplomasi transaksional begitu. Kalau kita lihat memang yang satu ini pebisnis, satu lagi negara pedagang begitu. Pasti ada pembicaraan untung rugi di sana. Bu Nur gimana ngelihatnya? Ini Xi Jinping dengan Trump ya. Ya. Nah, kalau saya melihatnya memang dua-dua ini punya kepentingan luar biasa. Terutama kalau saya melihatnya dari geopolitik ya. Mereka ini ingin kuat-kuat menunjukkan siapa yang lebih kuat dalam menjaga di Indo-Pasifik. Ya, jadi kita bawa ke bahwa Trump dan Jinping juga merasa bahwa kalau saya sekarang lemah, saya nggak akan punya dampak ke Indo-Pasifik. Ya. Gitu.
Nah, Trump juga begitu. Ya, jadi ini politiknya dalam arti kata bagaimana mereka bisa menguasai geopolitik khususnya di Indo-Pasifik. Ini kan region yang luar biasa besarnya, ya, dan kaya dan luar biasa. Nah, kemudian selain itu Trump juga punya kepentingan, ya. Kenapa tadi kan dikatakan bahwa dia diundang, begitu ya, menerima undangan Jinping yang sudah tertunda, begitu ya. Tetapi kita kan tahu bagaimana Trump ya. Ini kan presiden dia kedua kali dia jadi presiden. Kita tahu waktu dia pertama jadi presiden, dia tiba-tiba kita semua masih ingat pasti. Tiba-tiba dia nggak hujan, nggak angin, dia memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Ini kan nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Ini kan Trump. Jadi kenapa dia tiba-tiba mengatakan dia menerima undangan gitu ya, dan dia membawa begitu besar delegasinya yang luar biasa, semua dunia melihat itu kan. Nah, lucunya dia ini juga punya kepentingan untuk melestarikan jabatannya sebagai presiden. Ingat tahun ini ada paruh waktu ya, kan Bu? ada pemilu bulan November. Dan dia beruntung, kenapa dia mengambil tanggal 14 Mei dia ketemuan, karena Senat Kongres kan ada yang World Power resolution bahwa di 48 jam ketika dia menyerang dia harus melaporkan ke Kongres gitu kan. Setelah 60 hari penyerangan dia juga harus meminta anggaran gitu kan, melaporkan apakah. Nah, ini kan bertepatan sekali, padahal waktu itu Kongres reses sampai tanggal 11 Mei. Dia tanggal 13 ya, Kongres belum sempat apa-apa. Dia sudah kabur ke Beijing gitu kan, untuk melakukan seolah-olah dia punya itikat baik. Begitu kan, dia menunjukkan, coba lihat deh, saya ini punya itikat baik, saya menerima undangan gitu ya, saya datang ke Beijing membawa rombongan, saya memikirkan ekonomi Amerika, saya memikirkan perdamaian, apa yang saya langgar gitu kan, yang tidak mau itu kan Iran. Dia Tapi kan, yang keluar unsur perdamaian kan bukan dari Trump kan Bu Nur, dari Xi Jinping kan yang mengatakan kita tidak seharusnya berkonflik, kita seharusnya bekerja sama. Itu kan cerdasnya Xi Jinping, karena dia ingin memberikan message pesan di Indo-Pasifik bahwa the power is me, gitu. Itu yang dia pesan yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat dunia, bahwa saya penjaga perdamaian, gitu. Meskipun saya punya segalanya, saya mampu, tapi kenapa saya tidak melakukan penyerangan dan saya mengambil sikap menunggu, kan begitu. Tapi dia jangan lupa, Cina itu melakukan diplomasi kemana-mana untuk menghentikan perang ini. Oke, Bu Nur, tapi dengan adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah, bukankah Amerika fokusnya jadi terbagi nih? Untuk masalah keamanan di Indo-Pasifik sepertinya udah nggak jadi fokus Amerika belakangan. Buktinya dia juga masih tetap kan, ya. Artinya dia menghadiri KTT ASEAN bahkan, ya kan. Ingat kan waktu di Kuala Lumpur, kalau nggak jadi fokusnya dia pasti tidak mau datang. Dan bahkan lucunya waktu itu dia begitu ramahnya dengan semua. Jadi dia bukan hanya fokus, tapi dia memang ingin mempertahankan hegemoni Amerika. Trump ini. Jadi nggak ada yang dia mau tinggalkan tuh, nggak ada. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Bastari. Silakan mic-nya Pak Bastari. Pak Bastari, di tengah pertemuan ya, tapi kita tahu situasi di Hormuz dan kawasan tidak baik-baik saja juga begitu. Bahkan justru ada keterlibatan negara-negara di kawasan juga yang cenderung juga melakukan perlawanan terhadap Iran begitu Pak Bastari. Mau sampai kapan ini? Pertemuan harapan untuk menjadi damai sedang berlangsung, tapi Hormuz pun juga sedang tidak baik-baik saja, aman-aman saja. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya melihatnya begini, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang itu adalah hilirnya. Tetapi dalam dekade terakhir ini kita masih ingat dengan sebutan MAGA, Make American Great Again. Kemudian sekarang terucap oleh administrasinya Amerika sekarang itulah American First. Itu suatu tali merah yang merupakan suatu kelanjutan. Nah, kemudian di sini ada banyak adik-adik mahasiswa. Nah, paling enggaknya kalau kita bicara masalah national power, ya semua dalam konteksnya pemikiran Amerika itu dia berpikir bahwa ada 4, ya kan, diplomasi,
ya, kemudian informasi, kemudian militeri, dan ekonomi. Keempat-empat ini ditopang oleh militer, and Amerika terkuat nomor 1 di dunia saat ini. Oleh karena itu kartu itulah yang dia mainkan untuk make American Great Again dan kemudian dipertajam dengan American First. Oke. Nah, kalau kita melihat sekarang bahwa Hormuz itu merupakan instrumen untuk mengexercise military powernya dari Trump. Dan semua konsekuensi daripada itu yang sebagian memang ini kan acaranya dua sisi. Saya mencoba untuk melihatnya dari sisi yang lain. Ya. Jadi kalau saya melihat bahwa bukan Trump dan administrasinya itu tidak memperkirakan akan terjadi keguncangan hebat di geopolitik maupun geoekonomi yang terjadi sekarang, itu sudah diperhitungkan. Tetapi on the way to make American great again dan American first, itulah instrumennya. Selat Hormuz, kenapa Selat Hormuz? Ada Iran di sana. Sampai berapa presiden yang Amerika yang sudah berlalu untuk membujuk presiden itu untuk melakukan penyerangan, melumpuhkan kekuatan satu-satunya yang menakutkan di Timur Tengah itu yaitu Iran, belum pernah dilaksanakan. Dan disitulah Amerika akan menunjukkan American is really great ya on the globe. Nah, pertanyaannya berhasilkah? Nah, oke. Pertanyaan itu bagus sekali. Cuman kita melihat apakah make American great again itu, kemudian American first itu adalah tujuan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Oke ya. Nah, sekarang kita melihat kalau dia serang Iran, sementara Iran itu kita melihat bahwa itu akan sangat membuat konsekuensi yang sangat besar. Dan itulah keberhasilannya dalam tahap pertama saya melihat secara militeri itu berhasil. Ya. Secara militeri berhasil, ya. Konsekuensi secara militeri berhasil Amerika Serikat. Amerika berhasil. Meskipun ada angka 507 triliun yang sudah ngos-ngosan juga anggaran mereka. Artinya gitu. apa? Apakah harga 500 triliun itu sebanding dengan untuk mengembalikan posisi American Great Again on the globe? Pertanyaan saya, berhasil memangnya? Memang berhasil, tapi kan the game is not over yet. Oleh karena itu sekarang dia melaksanakan subtle diplomasi itu, ya kan? Itu ke Cina. Yang kemudian kata Cina mengatakan seharusnya kita tidak berkonflik, dan memang itu tugasnya the Big Five. Ya kan? Memang harusnya mereka the Big Five itu yang mengatur bagaimana kondisi stabilitas dunia dan kesejahteraan dunia. Ya, 5 kekuatan yang memiliki hak veto itu. Oleh karena itu ungkapan itu sangat relevan untuk menyadarkan kembali. Bukan menyadarkan, itu lebih tepatnya itu adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa sesungguhnya kami the Big Five inilah yang mengatur stabilitas dan kesejahteraan di dunia ini. Ini cukup menarik ya, Kang Irfan. Waktunya memang sedikit terbatas begitu ya, tapi dengan ada konflik yang terjadi begitu ya, serangan dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Ini akan menambah ketegangan. Nambah kisruh kan? Begini. Sejauh ini belum terverifikasi. Oke. Setidaknya dari sumber resmi bahwa Uni Emirat menyerang. Tapi yang saya tangkap dari pemberitaan, salah satu sumbernya itu kan Reuters dan beberapa media Barat, mengutip sumber anonim. Bahwa bukan hanya Uni Emirat, Saudi Arabia juga melakukan retaliasi. Pada akhir Maret ya? Ya, pada akhir Maret lalu ya. Artinya bukan peristiwa baru-baru ini. Tapi waktu itu kelihatannya retaliasi spontanitas atas serangan drone dan rudal Iran. Tapi memang Kembali lagi bersama kami di Dua Sisi. Kang Irfan tadi sedikit kepotong ya. Ini sempat Kang Irfan katakan bahwa memang belum terkonfirmasi bahwa Uni Emirat Arab melakukan serangan begitu. Tapi begini, memang tidak bisa dipungkiri soal hubungan spesial Uni Emirat Arab dengan Israel. Ini fakta yang bisa diverifikasi oleh semua media konvensional di dunia. Uni Emirat Arab adalah negara yang paling bersemangat menyambut Abraham Accord. Normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab yang di situ tidak ada pembahasan tentang Palestina. Itu tuh ada 4 negara yang menyambut itu, Uni Emirat, Bahrain, Sudan dan Maroko. Tapi di hari keempat negara itu Uni Emirat yang paling antusias dan paling proaktif ngebangun kerjasama,
bangunnya hubungan, ekonomi, bahkan mungkin juga kerjasama militer. Termasuk dalam retaliasi terhadap Iran ini. Kan beredar informasi Iron Dome-nya Israel juga sudah ditempatkan di Uni Emirat. Bahkan juga konon IDF juga ikut terlibat di situ. Itu kan ramai pemberitaannya. Walaupun belum terverifikasi. Tapi fakta bahwa hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel itu hubungan strategis. Hubungan kuat. Yang itu juga membuat Uni Emirat juga mulai berenggang dengan beberapa negara Arab yang lain. Yang mengambil sikap berbeda dalam hubungannya dengan Israel. Terutama dengan Qatar dan Saudi Arabia. Bahkan akhir-akhir ini. Jadi saya ingat pernyataan Anwar Gargas. Anwar Gargas itu think tanknya Uni Emirat dan sekarang penasehat politik dan diplomasinya Presiden Uni Emirat Arab. Dia mengatakan begini, perang dengan Iran ini akan membawa Timur Tengah, terutama negara Teluk, menjadi sekutu strategis Israel. Jadi momentum bagi negara Arab untuk membangun aliansi strategis termasuk militer dengan Israel. Itu pernyataan Anwar Gargas pertengahan Maret yang lalu, 2 minggu setelah konflik ini terjadi. Nah, tapi faktanya negara-negara Arab yang lain mengambil sikap yang berbeda. Berbeda. Pertama, ketika pertemuan minggu kedua bulan Maret, pertemuan 12 negara OKI di Riyadh, 4 negara membuat pertemuan khusus. Saudi Arabia, Pakistan, Turki dan Mesir menyatakan perlunya aliansi strategis, aliansi baru. Gitu, untuk menghadapi konstelasi di Timur Tengah, termasuk Israel. Pertemuan berikutnya 4 Menlu itu dilakukan di Islamabad menjelang perundingan Amerika dan Iran. Pakistan, Saudi Arabia, Mesir, Turki, Qatar bergabung. Pertemuan ketiga berlangsung di forum diplomasi Antalya di Turki. Di sela-sela pertemuan itu 4 Menlu itu ketemu lagi. Intens ya berarti? Intens. Dan jangan lupa dari keempat negara itu 2 negara sudah menandatangani fakta pertahanan, Saudi Arabia dan Pakistan. Yang itu ditandatangani bukan karena ada perang Iran ini, tapi sejak Israel membom Doha ketika mau membunuh petinggi Hamas. Itu September tahun lalu. Beberapa hari kemudian Saudi Arabia menandatangani fakta pertahanan dengan Pakistan. Yang sebelum itu Mesir mengusulkan adanya aliansi militer yang disebut dengan NATO Islam. Memang belum terbentuk secara resmi, iya. Tapi fakta pertahanan Saudi dan Pakistan itu kan pelan-pelan menunjukkan keinginan negara-negara Arab untuk ngebangun aliansi militer yang mandiri, lepas dari ketergantungan kepada perlindungan dan garansi militer Barat, terutama Amerika. Perdana Menteri Pakistan itu mengatakan begini, dengan fakta ini Saudi Arabia masuk dalam payung perlindungan nuklir Pakistan. Karena Pakistan kan satu negara di luar 5 anggota tetap itu, selain dia yang punya nuklir. Rudal balistik Pakistan itu bisa menjangkau seluruh wilayah di Timur Tengah termasuk Tel Aviv. Jadi common enemy-nya itu akhirnya Israel. Sebetulnya. Dipicu oleh apa? Oleh serangan Israel ke Doha. Waktu itu negara Arab marah. Israel ke Doha. Ke Doha. Bulan September. Ke UAE ya? Bukan ke UAE, ke Doha. Ke Doha, sorry, Doha Qatar. Doha Qatar. Jadi dan itu kemudian muncullah isu NATO Islam. Dan sebetulnya ini sudah disinyalir oleh Netanyahu. Jadi seminggu sebelum Israel menyerang Iran, hari Minggu saya ingat, tanggal 20-an awal itu, ketika di hadapan Narendra Modi, ketika berkunjung ke India. Ke Israel. Jadi Netanyahu mengajak India bergabung dalam poros baru yang sebutnya Hexagon Axis. India, Israel, Siprus dan Yunani. Dia menyebut nama menghadapi poros Syiah dan menghadapi emerging Sunni Axis, poros baru negara-negara Sunni. Netanyahu tidak menyebut nama negaranya, tapi Naftali Bennett, tokoh oposisi terkemuka, menyebut Turki, menyebut Qatar. Dan disebut ada istilah begini di Israel, di media Israel, bahaya buat Israel itu adalah duit Saudi, nuklir Pakistan dan militer Turki. Duit Saudi, nuklir Pakistan dan militer Turki. Udah dibagi itu ya? Itu kalau 3 sekutu ini bertemu, gabung Mesir, yang angkatan daratnya terkuat di Timur Tengah, berat buat Israel. Saya ke Pak Nasir. Menanggapi hal ini Pak Nasir, apa tanggapan Anda? Apa pendapat Anda mungkin? Mic-nya Pak Nasir. Menurut saya sih kita mesti beralih ke faktor lain, yaitu faktor bahwa siapa yang diuntungkan dalam perang ini. Ya kan? Dan sebetulnya Trump itu wakili siapa dalam perang ini? Kenapa bukan perang? Alasan perangnya kan nggak jelas sebetulnya kan.
Dia suka bilang aja karena dulu Iran menduduki kedutaan besar Amerika di Teheran katanya kan. Itu kita dendam lah gitu, kira-kira gitu. Itu kan pidato dia pertama waktu penyerangan itu, dia sebut begitu. Sebetulnya kita lihat, yang paling diuntungkan dalam perang ini adalah perusahaan minyak. BP, British Petroleum, Exxon, Yes. dan Total, dan banyak sekali perusahaan minyak. Lalu berikutnya siapa yang diuntungkan juga? Perbankan. Ekonomi ya. Karena perang itu tanpa perbankan, tanpa uang itu nggak mungkin dilakukan. Jadi itu semua, kemudian perusahaan apa? Perusahaan kontraktor senjata. Ya. Palantir misalnya, Inggris yang melakukan semua, membuat apa namanya alat-alat penyadapan, Intel sekarang itu sangat untung. Lalu kalau kita lihat begitu, dari dulu sejarah perang di dunia ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang hidupnya dari mengadu domba negara lain supaya mereka bisa meningkatkan keuntungan mereka. Itu sebuah faktor yang kita perlu masukkan dalam hitung-hitungan perang sekarang. Karena apa, Pak? Ini ya orang yang paling jago di dalam meramalkan perang yang akan sekarang ini adalah 2 orang kolonel dari Tiongkok. Kan ini di Beijing. Nah, namanya itu Kolonel Zhao Liong dan Wang Jiangsui. Jadi mereka bilang ya, perang yang sekarang terjadi ini adalah perang yang sudah mereka bayangkan tahun 1999. Udah ada prediksinya tuh. Sudah ada, bahwa sekarang ini yang dimaksud dengan serdadu adalah bukan orang lagi semata saja, tapi adalah komputer hackers, pemegang uang, finansier, kemudian pedagang narkotik, kemudian militer yang bekerja sebagai penjaga keamanan untuk perusahaan-perusahaan swasta. Itu kan ada di mana-mana kan, di Rusia yang menjadi apa namanya bekerja di Afrika, menjaga keamanan kepala negara. Lalu yang dimaksud dengan senjata, kalau dulu senjata itu ya pesawat, ya kan, meriam, gas beracun, bom, agen, biokimia, virus komputer. Sekarang masuk biokimia, ya, kemudian virus komputer, net browser, dan instrumen yang disebut financial derivative tools. Nah ini semua apa yang terjadi sekarang dengan perang. Sekarang ini teknologinya berkembang demikian rupa, sifat perang pun berubah. Teknologi ini sekarang perang jarak jauh dan tanpa korban. Dan dengan menggunakan komputer, artificial intelligence. Artinya perhitungan-perhitungan itu dilakukan oleh komputer sehingga decision untuk menembakkan senjata itu tidak lagi di orang, tapi lebih cepat dari satu kedipan mata. Gitu ya. Orang Amerika kemudian juga membuat kajian-kajian dan mereka selalu merujuk kepada 2 kolonel ini. Nah, sekarang ini tentang perangnya ini Amerika. Kagan, seorang dulu co-founder dari Project for the New American Century yang merumuskan semua penyerangan terhadap Irak, Syria, Afghanistan. Dan sekarang Iran gilirannya, dan berikutnya adalah Turki gilirannya, ini proyek Amerika, menyatakan bahwa kali ini Amerika Serikat skakmat di Iran. Dia bilang begitu, karena nggak pernah katanya Amerika kalah dan dipermalukan. Ini dari sisi lain ya. Ini diakui oleh Kagan. Dia bilang Israel itu merupakan suatu liability yang membawa Amerika Serikat nantinya seperti perang Vietnam dipermalukan perang 20 tahun. Kemudian juga dia bilang tidak ada, ini tidak bisa diperbaiki lagi, tapi juga tidak bisa dilupakan. Jadi arsitek dari sikap keras Timur Tengah ini yang adalah seorang dari Partai Republikan, think tank-nya yang menjadi penasehat dari Presiden Bush senior dan junior dan termasuk Reagan sudah sangat keras terhadap Trump dalam dia membuat strategi perang, bahwa strategi perangnya ini gagal total. Dan artinya kalau dukungan dari think tank dan juga Partai Republikan goyah, apalagi Partai Demokrat menyerang terus gini, maka nasib politik
bagi Trump November ini dan Partai Republik sudah di ujung tanduk. Artinya setiap kali ada permintaan untuk perang baru dan menambah dana perang yang begitu itu akan ditolak di Kongres, di Sudah Senat. pasti itu? Sudah pasti. Karena itu polanya yang kita baca dalam politik Amerika Serikat. Meskipun kursi masih banyak Republik loh di dalam Kongres. Ya tapi ya, November dia bisa kalah. Itu sudah dipetakan. Oke. Dan itu Partai Demokrat akan menang. Waduh. Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Bu Nur Hayati, yang cukup menarik adalah 14-15 Mei Menteri Luar Negeri BRICS melakukan pertemuan di New Delhi, India, termasuk juga Arakci hadir ke sana. Kira-kira Plus ada berarti pembahasan apa? BRICS Plus gitu. Ya. Ada pembahasan apa di sana? Ya, jadi memang menarik sekali kan, Trump ke Beijing tanggal 14-15 Mei, kemudian BRICS Plus di New Delhi, Menteri Luar di hari Negeri, yang sama. dan hadirlah Iran di sana. Ya. Sementara di Menlu-Menlu ini ada Rusia kan, Ya. kalau Cina ya kan ada Cina juga kan Ya. Menlunya karena Ya, Menlunya. ya. Kalau kita bicara Iran ya Bu ya. Kalau kita gitu. bicara Iran, nah bagaimana Iran memanfaatkan BRICS ini? Ya. Ini juga kesempatan Iran. Iran melobi BRICS supaya BRICS ini menjadi counter issue dari apa yang dibicarakan di Beijing. Jadi Iran terus saja meminta agar apa yang menjadi demand dia, yang 5 poin itu, ya, kekuasaan Selat Hormuz, melepas pembekuan aset Iran, kemudian apa namanya mengganti rugi semua kerugiannya, ya kan, kemudian perundingan permanen, bukan gencatan senjata, dan satu lagi juga saya lupa. 5 poin ini Iran mau harus. Jadi ini Iran bilang, apa namanya 5 poin mati. Kalau ini tidak diterima, Ya, dia nggak harga begitu. matilah, dia nggak mau. Tapi ditolak sama bernegosiasi. Trump. Tapi Ditolak sama Trump. Nah, disinilah pentingnya. Ya, saya juga senang karena Indonesia hadir kan di Ya. BRICS ini kan ada Indonesia ya. Oke. Kita berharap Indonesia juga, kita kan tahu sekarang sudah terbuka ini. Ya, bahwa semua punya kepentingan Kita juga terhadap terdampak. Iya, kita juga terdampak dan semua punya kepentingan terhadap Selat Hormuz ini. Semua punya kepentingan terhadap berhentinya peperangan ini, ya. Tetapi coba kita lihat apa yang dilakukan gencatan senjata. Israel bisa memerangi sekaligus 2 negara. Ya. Dia melancarkan penyerangan ke Lebanon tetap, Ya. ya, dan menyerang Iran, tetap, ya ya. kan, dan semua diam. Nah, disinilah saatnya saya kira Indonesia punya kedekatan juga dengan semua kan, tidak dengan Israel tentunya, tapi dengan Rusia, dengan India. Cina, dengan India, dan ini di India, ya, dengan Trump gitu kan. Nah, saatnya Indonesia memainkan peran. Saya kan Menlu Sugiono hadir di acara ini, ya, dan Arakci juga ada di situ untuk mempengaruhi perbincangan pertemuan antara Trump dan Jinping. Nah, ini kita harus tahu bahwa begitu getolnya sebelum Trump datang pun Arakci datang ke, Sudah bertemu ke Cina. ya kan, dan itu Duluan. atas undangan juga, Betul. diundang oleh Cina juga. Artinya kepentingan ini, ingat ya bahwa Iran ini tidak hanya menjadi sumber pasokan energi Beijing, tetapi obornya RRT itu juga bergantung pada Iran. One Road, One Belt, One Road itu keberhasilannya juga bergantung kepada Iran karena di sana Ya. titiknya begitu. Jadi banyak sekali kepentingan dari RRT ini juga terhadap Iran dan hebatnya tadi kan disebutkan bahwa yang ditakuti koalisi antara Saudi, Turki, Pakistan. Dan Pakistan ini memang punya kedekatan dengan Amerika dan Iran, begitu kan, karena bertetangga. Tetapi jangan lupa juga punya kedekatan dengan Turki. Turki ini Pakistan ditakutin karena dia punya nuklir. Ya. Oh, yang satu tadi Iran tidak mau melepaskan pengayaan nuklirnya yang tadi 5 itu. Iya, oke. Kemudian Iran tidak mau kan. Nah, kedekatan Iran tadi, Saudi sudah mulai berpikir kalau dia terus apa yang dia dapat dengan membuka
apa namanya untuk Amerika. Ruang udaranya. Dan sebagainya. Dia Oke. ternyata dia diserang, Amerika juga nggak ngapa-ngapain kok. Betul. Oke. Kuwait juga mulai menyadari itu, semua mulai menyadari itu kan. Oke. Apa yang kita dapat ternyata nggak dapat apa-apa kecuali kita Meleklah mereka semua ya, Bu, Iya. ya? Oke. Jadi banyak hikmahnya. Oke, baik. Saya ke Pak Bastari. Artinya Pak Bastari, berangkat dari pernyataan Bu Nur ini, Amerika di dalam posisi yang sempit dong saat ini. Bila mana memang negara-negara di kawasan tersebut semua pada terbuka matanya. Baik, kembali saya nyatakan itu bahwa skenario peperangan ini sebetulnya kan ada di Amerika yang dicetuskan oleh Israel. Jadi kalau saya melihat, kita berangkat daripada karakter Amerika secara umum dan karakter presiden-presiden Amerika sampai kepada Trump ini. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Trump itu kan kita sudah bilang tadi bahwa memang gennya itu gen pebisnis. Apapun yang dia perbuat, termasuk peperangan, itu pun dilihat daripada kacamata itu cuan. Jadi kalau saya melihat, coba kita lihat sekarang, kita tidak membahas Rusia. Oke, Rusia apa campur tangannya di dalam peperangan ini kepada Iran? Dia menjual senjata-senjata berat Betul. kepada Iran. Ya. Cina itu memberikan kepada Iran itu adalah bahan-bahan baku yang akan dibuat oleh Iran dengan kapasitas Iran sendiri dan teknologi Cina. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan Amerika? Nah, Amerika itu di dalam perjalanannya dia akan menggunakan militer itu lagi dalam menyadarkan dunia bahwa sebetulnya sampai sekarang Amerika itu tidak terungguli di bidang kesenjataan. Nah, kalau memang coba kita secara logik saja, kalau memang betul-betul hanya tujuan militernya akan menghancurkan Iran, kita bukan mendahului takdir ya. Dengan kekuatan yang demikian banyak kapal induknya, kemudian rudalnya Yang dikerahkan itu yang ya. dikerahkan akan habis kalau tujuan militer. Cuma dia bilang kalau Iran hancur, saya dapat apa? Gitu kan di dalam cuannya itu. Kita melihat bahwa di dalam negeri Amerika itu semuanya adalah digerakkan oleh pebisnis-pebisnis. Baik pebisnis daripada senjata maupun pebisnis daripada minyak. Terbukti yang dibawa timnya itu ke sana, Elon Musk dan Cook ya. Itu dibawa ke sana, konteksnya itu adalah bisnis. Jadi Amerika tentaranya itu juga mengalami dilema yang serupa. Serupa seperti apa? Generasi tua, generasi senior daripada Amerika itu masih konsen kepada bahwa Amerika itu harus menjadi polisi dunia. Oke. Generasi mudanya dia mengatakan bahwa oke, kalau memang seperti itu kita tidak akan berperang untuk kepentingan negara lain. Nah, itu generasi mudanya. Sehingga kita melihat beberapa waktu yang lalu senior-seniornya Angkatan Darat dan lain-lainnya itu termasuk kedua matra lain itu kan diberhentikan oleh Trump dan handset. Nah, untuk diganti orang yang memiliki visi yang sama, American Great Again, American Break Again dan American First. Dan itu berjalan itu sekarang. Dan ingat, ada lobby Israel yang ada di situ yang disebut dengan AIPAC. Ya kan, American Israel AIPAC Public Affair Committee. Itu lobby-lobby politiknya Israel di Amerika untuk menggolkan bagaimana perang itu harus berlanjut. Oke. Nah, Ini cukup demikian. menarik. Kang Irfan, singkat saja, ini waktu kita terbatas sebenarnya. Dengan adanya pertemuan antara Jinping dengan Trump, lalu di saat yang sama juga BRICS Plus melakukan pertemuan, ada Arakci di sana. Akankah ini peluang negosiasi akan terjadi dalam waktu dekat? Kalau melihat pertemuan di Beijing ini, kelihatan ini yang menurut saya yang dikhawatirkan oleh Israel. Jika pertemuan di Beijing itu melahirkan suatu kompromi yang tidak sesuai dengan tujuan Israel. Jadi jangan dipikir Amerika Israel itu selalu sepaham. Jangan dipikir Trump dan Netanyahu itu selalu sejalan. Termasuk soal Iran ini. Tapi kelihatan gitu kan. Saya harapkan Trump segera insaf ya. Iya. Sebagaimana November kali. sebagaimana sudah sering Kita tunggu November lah. dikatakan, Semoga dapat bahwa hikmahnya gitu Kang dia ya. harus ingat namanya American First, bukan Israel First. Jadi kalau Trump menyadari itu, negara yang paling dikhawatirkan itu Israel. Jika pertemuan di Beijing ini dan pertemuan BRICS itu melahirkan kompromi-kompromi yang akan meredakan ketegangan, yang akan menghasilkan solusi yang
dilihat sebagai win-win solution. Ya. Buat Israel itu kerugian besar, tidak sesuai dengan target. Target Israel adalah eskalasi. Greater Israel. Buat Israel target dia adalah menggulingkan rezim. Ganti rezim baru yang bersahabat dengan Israel. Ternyata enggak juga. Ternyata tidak juga. Amerika belum tentu berpikir begitu. Oke. Jangan lupa negara-negara Arab di sekitar juga tidak berpikir begitu. Oke. Saya ingat pernyataan mantan kepala intelijen Saudi, Turki Singkat saja, Al-Faisal, di negara Arab termasuk Saudi, pergantian rezim di Iran lebih berbahaya. Jadi mendingan rezim Iran yang sekarang itu dilemahkan dan dibikin lebih bersahabat dengan negara tetangga daripada diruntuhkan. Karena kalau Iran runtuh, Israel merajalela. Ini pernyataan Pangeran Turki Al-Faisal. Baik. Oke. Jadi lebih baik disusupi lah gitu ya, ketimbang diruntuhkan begitu. Oke, tapi apapun itu diskusi kita pada malam hari ini harapannya adalah pertemuan-pertemuan yang sedang berlangsung, baik itu di Beijing antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, maupun juga di BRICS Plus ini membuahkan hasil yang baik untuk dunia. Karena kita juga menjadi bagian dari dunia. Oke, tadi Bu Nur juga sempat bilang adanya Menlu kita hadir di sana, semoga bisa membantu proses negosiasi nantinya. Kita ketemu lagi pekan depan ya, saya Reza Baluel. Saya Arif Fadil pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.